Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Mardianti dari jurusan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu karakterisasi morfologi dengan scanning elektron mikroskopi atau SEM yang mampu menghasilkan gambar permukaan material dengan resolusi yang sangat tinggi menggunakan berkas elektron. Mungkin langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama itu kita harus membuka Imagy. Buat teman-teman yang belum download, boleh di-download dulu. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan gambar yang akan kita analisis. Kita cari. Pada analisis ini, objek yang akan dikaji adalah nanorod, yaitu struktur nano berbentuk batang silindris, dengan parameter kunci yang dianalisis adalah rasio aspek atau perbandingan antara panjang dan lebar partikel, yang sangat mempengaruhi sifat optik dan elektronik material tersebut. Nah, skala bar 50 nanometer di sudut kanan bawah menjadi acuan kalibrasi untuk seluruh pengukurannya. Nah, sebenarnya dalam menganalisis struktur morfologi itu ada dua cara, ada cara otomatis dan cara manual. Namun, karena struktur nanorod ini memiliki yang gambar yang bertumpuk seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan cara otomatis. Maka dari itu, kita harus menggunakan cara manual. Hal yang pertama kita lakukan setelah memasukkan gambar, yaitu kita harus pastikan bahwa ukuran ini tuh 8 bit. Caranya kita klik image, tipe, nah ini udah 8 bit. Setelah itu, hal yang harus kita lakukan, kita pastikan bahwa skala dari gambar tersebut itu 50 nanometer. Nah, pertama tuh kita set scale. Ini kita remove dulu semuanya. Klik OK. Setelah itu, baru kita akan sesuaikan skala gambar ini dengan skala yang sudah ditunjukkan, yaitu 5 nanometer. Caranya kita klik ini, kemudian kita sesuaikan dengan ini, kemudian ke set scale lagi, loading stand-nya kita ganti dengan 50 dan satuannya kita ganti menjadi nanometer, kemudian kita klik OK. Karena tadi kita sudah singgung sedikit bahwa struktur nanorod ini merupakan yang kita cari itu rasio dan lebarnya. Maka dari itu kita harus mengukur dua kali. Yang pertama itu kita ukur panjang, dan kemudian kita akan ukur lebar. Nah, sebelum itu kita harus pastikan bahwa penandaannya ini sesuai ya teman-teman, supaya tidak tertukar. Maka kita ke analyze, kemudian set measure. Nah, add to overlay-nya teman-teman pastikan bahwa ini sudah terchecklist supaya nanti tidak tertukar. Kemudian kita klik OK. Langsung aja kita ukur panjangnya. Langsung kita tandai aja seperti ini. Kemudian kita ke analyze. Nah, ini merupakan data panjangnya, teman-teman. Teman-teman harus lakukan semua ini dengan manual. Kita tanda-tandai saja langsung. Nah, di sini kurang lebih saya mendapatkan
data di 49. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa data yang diambil itu data yang full ya teman-teman. Jadi tidak boleh ada data yang terpotong seperti ini, dan yang seperti ini. Karena itu tidak akurat teman-teman. Makanya kita ukur yang fullnya aja. Dan data yang kita dapat di sini ada area, ada min, ada max, ada angel, dan ada lengthnya atau panjangnya ya teman-teman. Nah, ini kan baru didapatkan data panjangnya ya teman-teman. Nah, kita harus mencari data lebarnya juga. Namun sebelum itu, kita harus memastikan bahwa semua file ini tersimpan ya teman-teman. Caranya itu kita pastikan bahwa ini tersave ya teman-teman. Ini saya simpan di download terlebih dahulu. Analisis save. Nah, setelah semuanya tersimpan, teman-teman lakukan hal yang sama untuk lebarnya juga. Karena ini sudah tersimpan, maka kita close. Kemudian, kita lakukan seperti yang di awal tadi ya, teman-teman. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita ke set scale lagi. Ininya 50. Untuk pixelnya, kita harus samakan dengan yang awal tadi, yaitu 113,562. Satuannya juga sudah nanometer ya, teman-teman. Nah, kemudian kita, ininya juga harus sesuai urutan ya, teman-teman, untuk mengukur lebarnya. Caranya masih sama. Nah, ini udah kita dapatkan. Singkat cerita, langsung samakan semuanya ya, teman-teman. Nah, semuanya sudah ditandai ya teman-teman. Di sini kita dapatkan jumlah datanya juga sama seperti yang tadi, ada di 49 data. Kemudian kita save kembali. Analisis lebar. Nah, setelah semua data kita dapatkan, kita bisa langsung pindahkan ke dalam Excel. Kemudian kita import data terlebih dahulu, kita masukkan data panjangnya terlebih dahulu ya. Karena ini masih menyatu semuanya, kita pilih yang koma supaya otomatis tertabelin gitu. Kita next, finish aja, oke. Nah, ini merupakan data panjangnya ya teman-teman. Namun karena seperti yang teman-teman ketahui tadi bahwa struktur morfologi nanorod itu memerlukan panjang dan lebar. Maka kita masukkan juga data yang lebar tadi. Nah, ini merupakan data panjang dan ini merupakan data lebarnya. Supaya tidak pusing, ini kita ganti ya teman-teman. Panjang. Dan yang ini kita ganti menjadi lebar. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung membuat rasionya gitu ya.
Caranya kita copy aja yang panjangnya, supaya teman-teman nggak pusing gitu. Kita copy di sini saja, yang lebarnya juga sama. Nah, kemudian kita bisa langsung mencari rasionya. Untuk rumus rasio sendiri itu merupakan panjang dibagi lebar. Panjang kita bagi dengan lebar, kemudian enter. Nah, setelah itu kita drag. Nah, untuk panjang, lebar, dan rasionya juga sudah kita ketahui ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung memindahkan si rasio ini ke dalam origin. Nah, caranya langsung aja kita buka origin. Nah, di sini gimana? Di sini kita buka Excel. CTRL plus N. Nah, lalu kita tempel CTRL plus V, lalu kita copy juga data yang lebar. Nah, langsung kan. Masukin ini sebagai sumber Excel rasio panjang. Oke, kita copy datanya. Nah, data rasio yang tadi itu kita bisa langsung copy ke sini. Rasio untuk unitnya sendiri yaitu P per L. Kemudian kita copy data yang ini di sumbu X tadi. Nah, kemudian bisa kita langsung plotkan ke dalam histogram. Caranya kita blok, kemudian kita plot. Nah, ini histogramnya. Ininya kita ubah menjadi frekuensi. Nah, ini merupakan data histogram dari hasil analisis SEM nanorod. Kemudian kita bisa langsung cari rata-ratanya di Excel. Atau teman-teman bisa, kalau misalnya mau mencari di origin juga itu bisa langsung. Tapi di sini saya akan membuat rata-rata di Excel. Rata-rata. Nah, untuk rumus rata-rata ini kita pakai average. Kemudian rasio yang tadi kita blok semuanya. Kemudian kita kurungin, kita enter. Nah, ini merupakan rata-rata dari rasio. Dari histogram ini terlihat jelas bahwa distribusi mendekati bentuk normal dengan urutan frekuensi dari yang terbesar, yaitu interval 0-7 sebanyak 19 partikel, diikuti 7-8 sebanyak 13 partikel, lalu 5-6 itu sebanyak 9 partikel, kemudian 8-9 sebanyak 5 partikel, dan sisanya tersebar di ujung distribusi. Nah, distribusi ini sedikit miring ke kanan, yang menunjukkan ada sebagian partikel kecil yang tumbuh lebih panjang dari rata-rata. Hal ini wajar dalam proses sintesis nanopartikel. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.